Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang menggambar diagram batang, diagram pastel, dan histogram dengan kurva normal pada aplikasi SPSS. Dengan saya sendiri, nama saya Kopipa Simatupang dengan NIM 4201230002 dari kelas PSM 2020B. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian diagram. Diagram adalah bentuk penyajian data berupa gambar yang memiliki tujuan untuk menguraikan suatu data. Dengan kata lain, diagram adalah berbagai macam lambang atau simbol tertentu yang dapat dibaca dan menerangkan suatu prosedur, saran, dan berbagai jenis kegiatan yang sedang atau telah dilakukan. Pada dasarnya, diagram merupakan suatu gambar data yang telah diolah hingga menjadi bermacam-macam bentuk seperti garis, grafik batang, lingkaran, histogram, yang dimana bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam menganalisis suatu data serta mempermudah untuk memahaminya. Kemudian, diagram batang. Diagram batang adalah jenis diagram yang menggunakan batang-batang kotak sebagai bentuk penyajian datanya. Pada umumnya, diagram ini digunakan untuk menyajikan suatu perkembangan dari data suatu penelitian dalam kurun waktu tertentu. Pada diagram batang, menyajikan berbagai macam keterangan dalam bentuk gambar batang tegak ataupun mendatar yang memiliki ukuran lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Kemudian diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran adalah jenis diagram yang menggunakan gambar lingkaran sebagai penyajian data. Data yang disajikan pada diagram lingkaran berupa presentasi data. Maka sebelum kita membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita menentukan besarnya presentasi data masing-masing. Kemudian, nilai presentasi tersebut digunakan untuk menentukan besar sudut pada pusat diagram lingkaran. Kemudian histogram. Histogram adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Pada histogram terdapat dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar, yang dimana sumbu tegak untuk frekuensi, sedangkan sumbu mendatar untuk batas interval kelas. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Baik, kali ini kita akan mencobanya pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita siapkan data terlebih dahulu, kemudian kita klik menu analis, kemudian deskripsi statik, kemudian frekuensi, kemudian kita pindahkan ke bagian variabel, kemudian chart, kemudian kita pilih bar chart, continue, klik OK. Seperti inilah hasil yang akan kita dapat. Kemudian, jika kita ingin membuat diagram yang lain, langkahnya sama. Pertama, klik analis, kemudian deskripsi statis, frekuensi, chart, pi, continue, oke. Seperti ini yang akan kita dapat. Kemudian untuk membuat histogram, analis, deskripsi statis, frekuensi, kita pindahkan M-filenya ke variabel.
chart, histogram, seperti ini yang akan kita dapat. Kemudian jika kita ingin mengganti warnanya, kita ganti warnanya. Di sini ada terdapat beberapa pilihan. Kemudian kita pilih, dan inilah hasilnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Sudianto Manulang, SSI, MSc, dan juga kepada asisten laboratorium Bang Novan Setiadi dan Kak Ratna Arditasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.